Selamat malam, Ibu Hetty. Perkenalkan, nama saya Daniela Samson Sibagariang dengan NIM 2402011202026. Saya dari kelas MJ602. Pada kali ini saya akan mempresentasikan activity report penjualan produk yang telah dilakukan dari ujian tengah semester. Untuk ini, laporan aktivitas pemasaran dan penjualan parfum HMNS sebagai brandnya, yaitu The Perfection melalui kanal digital, Instagram Reels, YouTube Short, dan afiliasi Shopee. Untuk ringkasan eksekutifnya, dalam 4 minggu promosi, untuk tayangan konten berjumlah 3.506, untuk likes-nya 204, dan terdapat follower baru 6, dan masih belum ada unit yang terjual. Promosi berhasil membangun perhatian, belum berhasil membangun transaksi. Konten menembus audiens di luar lingkaran pertemanan dan memicu minat, tetapi perjalanan pembeli terputus tepat sebelum tahap pembelian, karena ini melalui tahap affiliate. Laporan ini menelusuri di mana titik putus itu terjadi. Untuk peta laporannya sesuai dari penugasan, yaitu product overview, promotion strategy, consumer profile, competition analysis, dan sales report. Untuk produk yang dijual adalah parfum APNS The Perfection yang 100 ml. Kategorinya itu parfum lokal premium, produsennya dari PT Mitraci Multi Industri Jakarta Indonesia untuk HMNS. Kemasannya botol kaca bening, kotak hitam dengan aksen emas. Kisaran harganya 400.000 per botol, harga katalog Shopee pada periode promosi. Kanal penjualan dari afiliasi Shopee dan juga promosinya dari Instagram serta YouTube. Karakter aromanya, aroma maskulin segar yang cenderung netral dan mudah diterima. Tidak terlalu tajam untuk dipakai harian ke kantor, namun cukup berkarakter untuk dipakai di acara malam. Ketahanan aroma menjadi nilai jual utama yang saya angkat. Dan di sini gunanya untuk harian, kantor, dan ngedate dalam promosinya. Model usahanya reseller atau afiliasi, saya memasarkan produk tanpa menahan stok. Sehingga risiko modal nyaris nol, tetapi kendali atas harga dan promo juga nol. Nilai jual dan posisi produk. Untuk yang pertama, kualitasnya setara merek internasional, karena pesan utama kampanye parfum lokal yang kualitasnya tidak kalah dari merek impor. Ini menjawab keraguan konsumen terhadap produk dalam negeri. Yang kedua, harganya jauh lebih terjangkau, di kisaran 400.000. Produk ini berada di bawah parfum dan desainer impor yang umumnya di atas 1,5 juta. Dan yang ketiga, bangga untuk produk lokal. Sentimen dukung brand lokal sedang kuat di kalangan anak muda dan menjadi alasan emosional yang efektif untuk dibagikan ulang. Dengan positioning statement, parfum lokal berkualitas level brand internasional dengan harga yang masih masuk akal untuk dipakai setiap hari. Strategi promosinya, arsitektur kanal. Ada 4, yaitu pemicu awalnya dari WhatsApp Group, menyebar konten ke kontak dengan grup terdekat untuk memancing interaksi pertama, agar algoritma membaca konten sebagai layak disebarkan. Yang kedua, Instagram Reels, kanal inti kampanye, video promosi diunggah di akun Instagram saya, Daniel_Unsia, lengkap dengan caption naratif, hashtag, dan tautan pembelian. Perluasannya dari YouTube Shorts. Konten yang sama diadaptasi ke YouTube Short untuk menjangkau audiens di luar ekosistem Instagram. Dan titik transaksinya harusnya melalui afiliasi Shopee. Semua kanal diarahkan ke satu tautan afiliasi Shopee sebagai tempat pembelian sekaligus mencatat komisi. Prinsip yang saya pakai, satu konten, banyak kanal, dan satu tujuan. Semua jalur pada akhirnya mengarah ke satu tautan pembelian agar hasilnya dapat diukur. 6 taktik yang dijalankan. Yang pertama, distribusi awal via WhatsApp. Membagikan tautan konten ke kontak pribadi grup untuk memancing like, komentar, dan share pertama. Hashtagnya terarah, menggunakan hashtag parfum HMNS, hashtag parfum viral, hashtag parfum gens, parfum wangi, agar konten masuk ke halaman pencarian dan topik terkait. Interaksi aktif, membalas seluruh komentar dan DM secara personal, serta melempar pertanyaan di caption untuk memancing percakapan. Yang keempat, mengikuti tren, menyunting video dengan CapCut dan memakai sound Fun Ukulele yang sedang ramai dipakai kreator agar berpeluang masuk FYP. Yang kelima, call to action jelas. Menutup video dan caption dengan ajakan konkret, buruan, link parfum MNS ada di caption. Keenam, kolaborasi kreator, menghubungi kreator lain yang berjualan di platform berbeda untuk saling menyambut dan menggabungkan jangkauan penonton. Nah, ini bukti eksekusi saya dari konten yang distribusi. Yang pertama ada unggahan melalui Instagram dan juga penyebaran lewat WhatsApp. Caption ditulis naratif, bukan sekedar menempel tautan. Ada cerita pemakaian dan pertanyaan pemancing komentar. Terus selanjutnya, 5 hashtag terarah dipasang parfum UMNS, hashtag parfum viral, parfum gens, parfum, dan wangi. Tautan pembelian Shopee disisipkan langsung di badan caption.
Distribusi awal dilakukan manual satu persatu ke kontak pribadi maupun grup. Inilah pemicu interaksi jam-jam pertama. Selanjutnya bukti eksekusi 2, tren interaksi dan kolaborasi. Saya melakukan video dipotong pendek dan diberi sound yang sedang ramai dipakai kreator supaya konten punya peluang lebih besar. Direkomendasikan algoritma ke halaman For You. Selanjutnya, balasan dari komen tidak dibuat seragam. Saya menyebut nama akun, menanggapi isi komentarnya, dan menutup dengan ajakan halus. Cara paling murah membangun kedekatan. Dan juga dari DM Instagram saya lakukan untuk penawaran kolaborasi lewat DM ke kreator lain. Selanjutnya konten UTS-nya itu video promosi YouTube Shorts. Dengan tautan video sudah saya tempelkan di link sudah saya tempelkan pada UTS. Isi dan susunan videonya pembuka, produk ditampilkan dari dekat dengan kotak hitam beraksen emas, kesan mewah, dibangun lebih dulu sebelum kata-kata. Isinya klaim utama disampaikan lewat teks di layar, bahwa parfum lokal ini setara brand internasional dan tahan dipakai seharian. Penutupnya, ajakan untuk mengklik tautan pembelian pada keterangan video. Format vertikal berdurasi pendek disunting di CapCut dengan sound font ukulele. Satu materi video dipakai ulang di YouTube Shorts dan Instagram agar biaya produksi tetap nol. Bukti angka pada akun. Di sini saya melihat ada di Reels Instagram saya ada 3.506 tayangan, jumlah putar Reels pada akun. Dan dari 100 tayangan di hari pertama. Dan ada 204 likes dan 4 komentar. Inilah salah pengukuran terbesar saya tanpa data klik. Saya tidak tahu apakah audiens berhenti sebelum atau sesudah membuka tautan. Dan untuk pengikut saya bertambah karena Instagram saya masih baru, menjadi 8 pengikut. Jarak antara 3.506 tayangan dan 8 pengikut menegaskan konten dilihat banyak orang yang belum tentu tertarik pada produknya. Untuk evaluasinya berhasil atau tidak, perbandingan performa sebelum dan sesudah strategi dijalankan. Untuk likes-nya cukup banyak, jangkauan dan kesadaran merek, tayangan naik dari 100 menjadi 3.500-an, dan menjangkau kurang lebih 2.800 akun unik, sebagian besar di luar daftar teman saya. Untuk keterlibatan audiens, likes naik dari lebih dari 100 kali lipat dan seluruh komentar bernada positif. Pengikut bertambah 6 orang, walaupun kecil tapi bertumbuh. Namun belum berhasil konversi menjadi penjualan. Tidak ada satupun transaksi tercatat. Minat berhenti di kolom komentar dan tidak berlanjut ke keranjang belanja. Strategi promosi berhasil pada tahap atas corong, awareness dan engagement, namun gagal pada tahap bawah corong, itu konversi. Di mana titik bocornya? Menelusuri perjalanan audiens dari tayangan sampai transaksi. Tayangan kontennya dan interaksi cukup banyak, namun transaksinya masih nol. Pembacaannya, penyempitan dari tayangan ke interaksi masih wajar untuk konten organik. Perpindahan dari penonton menjadi pengikut justru tergolong baik. Penurunan paling tajam terjadi pada langkah terakhir, dari orang yang bertanya menjadi orang yang membeli. Artinya masalahnya bukan pada konten, melainkan pada proses menutup penjualan. Profil konsumen yang membidik sebagai target pasar yaitu pria muda usia 18-28 tahun, mahasiswa dan pekerja pemula di kota besar, aktif di Instagram dan TikTok, terbiasa berbelanja lewat Shopee, dan mulai menganggap parfum sebagai bagian dari penampilan sehari-hari, bukan barang mewah sesekali. Target pasar sekunder, wanita usia 20-30 tahun yang membeli parfum sebagai hadiah untuk pasangan, saudara, atau teman. Segmen ini terbukti karena sebagian komentar justru dari sudut pandang wanginya memikat. Dan ini untuk Jimenez The Perfection juga lebih mengarah kepada brandnya parfum laki-laki. Untuk demografinya, 18-28 tahun, kota besar dan kota satelit, pengeluaran bulanan menengah, pelajar, mahasiswa, karyawan awal. Psikografi, peduli penampilan kesan pertama, suka mencoba merek baru, bangga memakai produk lokal, sensitif terhadap harga. Perilaku belanja, menemukan produk dari konten video pendek, mencari ulasan sebelum membeli, menunggu momen diskon atau gratis ongkir, butuh bukti nyata sebelum percaya. Saya ngambil contoh 2 persona pembeli. Yang pertama ada Rio, 21 tahun, mahasiswa semester akhir, dengan rincian uang saku terbatas, membeli parfum 2-3 kali setahun. Menemukan produk dari Reels dari rekomendasi teman. Takut salah beli karena tidak bisa mencium aroma terlebih dahulu, namun pemicu belinya rekomendasi orang yang sudah mencoba ditambah harga promo. Selanjutnya ada Sinta, 26 tahun, karyawan swasta, berpenghasilan sendiri, berani membeli atas 300.000. Membeli untuk hadiah ulang tahun pasangan, mencari kemasan yang terlihat mewah dan pantas dihadiahkan. Pemicu belinya momen spesial dan ulasan yang meyakinkan. Insight kunci, kedua persona sama-sama membutuhkan bukti sebelum percaya, karena parfum produk yang tidak bisa dicium lewat layar. Sehingga keputusan membeli sangat bergantung pada testimoni orang lain, bukan pada seberapa bagus videonya.
Peta persaingan, tiga lapis pesaing memperebutkan anggaran parfum konsumen. Pesaing langsung, merek parfum lokal sekelas seperti Sav Co, Mykonos, Onyx Fragrance, Carl Carlier, Alchemist Fragrance bermain di rentang harga dan harga dan segmen usia yang hampir sama dengan gaya konten yang mirip. Pesaing tidak langsung, alternatif yang lebih murah, parfum Dikan atau share in bottle, parfum dupe, aroma designer, parfum drugstore, body Mysteria menawarkan pengalaman wangi serupa dengan pengorbanan uang jauh lebih kecil. Pesaing struktural menjual produk yang sama, official store-nya HMNS di Shopee dan TikTok, reseller dan afiliator lain HMNS dan parfum desainer impor atau segmen atas. Menjual barang identik dengan harga yang sama atau lebih murah, plus kredibilitas toko yang resmi. Posisi saya di antara pesaing, perbandingan jujur dan implikasinya. Aspek untuk harga jual, eh, bagi saya sama persis dengan toko resmi karena saya mengafiliasi dari Shopee. Kepercayaan pembelinya sangat tinggi di toko resmi. Kalau lokal pesaing tinggi dan merek dikenal, kalau parfum Diken dupe sedang, kalau saya rendah karena akun baru dan masih sedikit pengikutnya. Kendali promo dan diskon, kalau di official store pasti penuh, merek lokal lain atau parfum Diken dupe penuh, kalau di saya tidak ada. Bukti sosial atau ulasan, HMNS, kalau di officialnya ribuan ulasan, lokal pesaing lain ratusan ulasan, kalau di Ken banyak. Kalau di saya belum ada ulasan. Kedekatan personal, official store H-minus rendah, merek lokal pesaing rendah, parfum Dikan rendah. Kalau saya tinggi karena bisa membalas satu persatu dari kolom komentar yang ditanyakan. Kelemahan strukturalnya, saya menjual barang yang sama persis dengan harga yang sama persis, tetapi tanpa kepercayaan dan tanpa ulasan. Secara rasional, pembeli tidak punya alasan untuk membeli lewat saya. Satu-satunya keunggulan, kedekatan personal, toko resmi tidak akan membalas komentar satu persatu, sementara saya bisa. Disinilah peluang diferensiasi saya seharusnya dibangun. Laporan penjualan, realisasi terhadap target yang saya tetapkan di awal periode. Untuk indikatornya, unit terjual, target awalnya 10, realisasinya masih tidak tercapai. Omset penjualan, targetnya kurang lebih 4 juta, realisasi 0, statusnya tidak tercapai. Untuk afiliasi, karena belum ada yang membeli, maka juga statusnya tidak tercapai. Tayangan kontennya, target awal saya 500 tayangan, namun realisasinya 3.500, terlampaui 7 kali. Kalau pertumbuhan pengikutnya, target awal saya 25 pengikut, kalau realisasi saya masih 8 pengikut dan tidak tercapai. Prospeknya untuk indikator prospek yang bertanya belum ditargetkan, namun realisasinya beberapa komentar dan DM. Perhitungan biaya melekat untuk modal masih nol, kuota estimasi saja 50.000, waktu produksi interaksi kurang lebih 14 jam kerja. Total pendapatan saya masih nol, hasil akhir rugi kecil sebesar biaya kuota namun rugi besar dalam waktu. Mengapa produk belum terjual? Yang pertama, harga sama, alasan beli tidak ada. Saya menawarkan harga identik dengan toko resmi tanpa insentif tambahan. Pembeli rasional akan memilih toko resmi yang lebih terpercaya. Kedua, audiens bukan target pasar. Sebagian besar interaksi awal berasal dari teman dan keluarga yang menonton karena kenal saya, bukan karena sedang mencari parfum. Ketiga, belum ada bukti sosial, tidak ada testimoni, ulasan, atau foto pemakaian nyata untuk produk aroma yang tidak bisa dicoba lewat layar. Ini penghalang terbesar saya. Selanjutnya, nilai transaksi tergolong tinggi, 400.000 bukan pembelian impulsif bagi mahasiswa. Produk ini butuh beberapa kali paparan, bukan sekali tonton langsung beli. Kelima, tidak ada urgensi. Konten ini tidak menyertakan batas waktu, diskon atau bonus, tanpa alasan untuk membeli hari ini. Keputusan selalu bisa ditunda. Selanjutnya, jalur pembelian terlalu panjang. Dari menonton video, audiens harus membaca caption, menyalin tautan, berpindah aplikasi, lalu membayar. Setiap langkah menggugurkan calon pembeli. Yang sudah berhasil dan layak dipertahankan. Konten mampu menembus algoritma, tayangan naik 35 kali lipat tanpa iklan berbayar, formula konten durasi pendek, sound trend, visual produk yang jelas, terbukti bekerja dan bisa diulang. Sentimen audiens seluruhnya positif, tidak ada satupun komentar negatif atau keluhan. Reputasi akun bersih yang berarti fondasi kepercayaan sudah aman untuk dibangun lebih lanjut. Terbentuk audiens awal yang relevan akan tumbuh dari 2 menjadi 8 pengikut. Angkanya kecil, tapi ini orang nyata yang bisa dijangkau berulang kali tanpa biaya tambahan. Muncul prospek hangat, beberapa orang bertanya lewat komentar dan pesan langsung. Ini bukti bahwa minat pasar ada, yang belum ada adalah proses menutup penjualan. Hasil nol pada penjualan tidak sama dengan hasil nol pada usaha. Yang terbentuk adalah audiens, reputasi, dan pengetahuan pasar. Rencana tindak lanjut 30 hari ke depan, perbaikan yang langsung menyasar 6 penyebab tadi.
Perbaikannya bangun bukti sosial, tindakannya, konten ulasan pemakaian 7 hari plus testimoni video singkat dari 3 teman yang sudah mencoba. Menjawab masalah penyebab 3, tambahkan alasan membeli lewat saya. Mungkin ada bonus produk, konsultasi pemilihan aroma gratis, dan bantuan klaim voucher Shopee. Selanjutnya perpendek jalur pembelian, tautan dipindah ke bio, stiker tautan di story, dan balasan otomatis berisi tautan di DM. Ciptakan urgensi, kampanye berbatas waktu yang selaras dengan tanggal kembar dan momen gajian. Selanjutnya, perbaikan geser sasaran audiens, menyasar kolom komentar, akun ulasan parfum, dan komunitas pecinta wangi. Selanjutnya, turunkan hambatan harga, varian ukuran kecil atau dikan resmi sebagai produk pembuka sebelum botol penuh. Target periode berikutnya, 3 testimoni terkumpul, rasio klik terukur, dan minimal 1 transaksi pertama, karena transaksi pertama adalah bukti bahwa modelnya bekerja. Refleksi pembelajaran kewirausahaan, menghubungkan pengalaman lapangan dengan konsep di kelas. Risiko usaha itu nyata meski modalnya kecil. Model afiliasi memang menekan risiko modal hingga nol, tetapi memindahkan risikonya ke waktu dan tenaga, risiko tidak hilang, hanya berpindah bentuk. Marketing plan bukan hanya soal promosi. Saya menjalankan promosi dengan baik namun mengabaikan 3 bauran lain. Harga tidak bisa saya kendalikan, produk tidak saya diferensiasi, dan jalur distribusinya terlalu panjang. Bisnis model kanvas menyingkap celahnya. Blok proposisi nilai saya identik dengan toko resmi. Tanpa proposisi nilai yang berbeda, saluran dan hubungan pelanggan sebagus apapun tidak akan menghasilkan pendapatan. Inovasi tidak harus pada produknya. Karena produk sudah tetap, ruang inovasi saya ada pada layanan, pengawasan pesan, dan cara berhubungan dengan pelanggan bukan pada barangnya. Pelajaran terbesar saya, menarik perhatian dan menghasilkan penjualan adalah 2 keterampilan yang berbeda, dan yang kedua jauh lebih sulit. Baik, sekian presentasi dari saya untuk UAS Kewirausahaan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.